Ada nggak ibu-ibu yang mengalami seperti ini? Bertemu anaknya tidak masuk sekolah, lalu tiba-tiba saja ada panggilan dari sekolah agar ibu datang ke sekolah, anaknya sudah tidak masuk. Ini banyak kejadian yang dari rumah anak itu selalu mengaku bahwa mereka pergi sekolah, kemudian selalu minta uang jajan dan pergi pagi, pulangnya siang dan tepat waktu. Ibu-ibu pernah ketemu seperti itu, dan apakah reaksi Bapak Ibu mendengarnya? Bahkan kita udah yakinnya mereka akan belajar dengan baik karena perginya begitu baik dan sopan, dan juga pamit kita lengkapilah dengan perlengkapan semuanya agar mereka belajar dengan tenang. Tapi kenyataannya tiba-tiba ada saja panggilan dari sekolah, dan tentu saja Bapak Ibu akan kaget ya, tidak percaya bahwa anak ibu akan melakukan hal yang demikian. Paling ibu akan mengatakan di rumah dia baik-baik saja, belajar juga, bahkan tidak banyak tidak neko-neko lah pokoknya. Yang penting dia itu menunjukkan sikap yang baik dan belajar. Setiap ditanya PR, dia bilang ada PR dan dia kerjakan juga, dan dia belajar dengan baik. Nah, ibu-ibu, ini banyak yang kita alami pada anak-anak di usia yang sudah mulai puber, dan ibu-ibu harus hati-hati juga dalam menangani hal ini. Tidak bisa juga langsung emosi dan marah-marah begitu, dan itu akan memperburuk keadaan. Kalau ibu lakukan hal yang demikian, mereka akan semakin menjauhi ibu dan semakin tertutup dengan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi dalam hal ini ibu perlu mengetahui apa penyebabnya. Mungkinkah mereka itu memang malas pergi sekolah dikarenakan karena situasi di sekolah, mungkin karena mereka ada masalah dengan guru, atau bermasalah dengan teman-temannya, atau bermasalah juga dengan pelajarannya. Silakan ibu tanya baik-baik. Tetapi kadang-kadang anak-anak yang tidak terbuka sama sekali, meskipun sudah ditanya dengan baik-baik, dia tidak mau menjawab apa yang terkandung dalam hati dan pikiran mereka. Jadi anak seusia ini memang unik dan kadang-kadang sangat introvert, menyebabkan kita orang tua kewalahan. Dan tidak mungkin toh kita setiap hari bakal menunggui mereka pergi sekolah, kemudian kita akan antar jemput setiap hari. Tentu tidak mungkin juga. Kalau dibiarkan, maka tentunya anak-anak kita akan putus sekolah di usia yang masih muda, dan itu jelas sangat mengkhawatirkan kita bagaimana dengan masa depannya. Tetapi kalau kita bertindak dengan cara yang sangat sangat keras, dan kita membuat mereka menjadi tambah ciut dengan kita melakukan aturan-aturan yang ketat, itu juga berbahaya. Jadi ibu, dalam hal ini kita harus berhati-hati di dalam bertindak terhadap anak-anak yang seperti ini, apalagi untuk anak-anak yang tidak mau terbuka dengan masalahnya. Terkadang ada anak memang dia terbuka dengan masalahnya, dan dia menyatakan mereka tidak suka dengan hal-hal tertentu, baik itu di rumah atau di sekolah atau terhadap guru. Itu masih bersyukur. Tapi anak-anak yang sangat-sangat tertutup, itu sangat sulit untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam hal ini yang perlu ibu lakukan sebagai orang tua adalah tetap tunjukkan bahwa ibu sangat menyayangi anak tersebut dan tidak melepaskan mereka. Dan jangan pernah ada kata bosan, jangan pernah ada kata bahwa ibu tidak sanggup lagi menghadapi mereka, dan itu akan jadi bumerang dan tertanam di dalam benak mereka. Sebab di usia-usia yang demikian, mereka itu merekam perkataan-perkataan kita yang kadang-kadang membenci mereka seperti itu, dan itu sampai dewasa masih menjadi ingatan bagi mereka. Jadi tunjukkanlah bahwa kasih sayang orang tua tetap akan
tidak akan pernah berubah walaupun seperti apapun mereka. Mungkin lebih baik ibu katakan kepada dia, seberapapun buruk tingkah laku kamu, namun ibu akan tetap sayang kepada kamu dan ibu tetap mengharapkan kamu kehidupan masa depan kamu yang lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa langsung menjatuhkan hukuman yang berat terhadap anak-anak yang demikian, karena mereka itu memang anak yang masih labil dan masih mencari jati diri. Jadi di sini kita sebagai orang tua memang dituntut bersabar dan tidak boleh untuk membuat membuat tindakan-tindakan yang kadang-kadang membuat masa depan anak-anak kita bertambah buruk. Jadi ibu-ibu semua yang menghadapi kasus anak introvert seperti itu, baik itu atau bapaknya atau ibunya, terkadang ibunya dia mengajari dengan cara yang lemah lembut, tapi si bapak mengajari dengan cara yang sedikit keras. Maka hal-hal ini menyebabkan tidak sejalannya pendidikan, dan ini memang kadang-kadang situasi di rumah membuat kondisi